Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami, yaitu tentang biaya, yang beranggotakan saya sendiri Nanda Asmar Haryati, NIM 1805-3016, dan rekan saya Winda Wulandari. Baik, materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pengertian biaya menurut FAC nomor 6. FASB mendefinisikan biaya dan rugi sebagai berikut, yaitu expense are outflow or other using of asset or incurrence of liabilities or combination of both from delivering or producing goods, rendering service, or carrying out other activities that constitute the entity owing major or central operation. Sedangkan beban adalah arus keluar atau menggunakan atas aset atau timbulnya kewajiban atau kombinasi dari keduanya. Dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa, atau melakukan kegiatan lain yang merupakan operasi yang sedang berlangsung entitas besar ataupun pusat. Sedangkan pengertian biaya menurut IAII yaitu beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik utama. Yang pertama, karakteristik penurunan aset bagi menjadi dua, yaitu untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurun aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Yang kedua yaitu aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai satu kesatuan, bukan hanya asas atau aset tertentu. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik utama operasi utama yang menerus. Tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Agar menjadi biaya konsumsi harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Perusahaan dianggap ingin mendapatkan dan mengukur laba dengan tepat, harus ada kaitan yang logis antara biaya dan pendapatan. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang karakteristik pendukung. Adapun karakteristik pendukung yaitu pertama tentang kenaikan kewajiban, yaitu semua badan otoritatif mendefinisikan biaya tidak hanya dari sudut penurunan aset tetapi juga dari kenaikan kewajiban. Alasannya yaitu agar makna biaya cukup luas untuk mencukupi pula pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Sebagai contoh adalah tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi yang belum dibayar perusahaan. Jasa pengiriman telah dikonsumsi dan menimbulkan pendapatan sehingga biaya harus timbul. Diikuti dengan kenaikan kewajiban. Selanjutnya yaitu tentang penurunan ekuitas. Penurunan ekuitas ini sendiri lebih menegaskan kepada pengertian biaya, karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan. Misalnya, pembagian dividen kas merupakan penurunan aset tetapi tidak dapat disebut sebagai biaya. Jadi, penurunan ekuitas hanya merupakan karakteristik pendukung makna biaya. Hal ini serupa dengan karakteridentifikasian terbayar sebagai karakteristik pendukung pengertian kewajiban. Selanjutnya tentang aliran fisik atau moneter. Adapun yaitu biaya yang timbul dari penyerahan atau produksi barang dari pelaksanaan jasa memberi isyarat bahwa FASB memakai biaya sebagai kejadian fisik. Bila aset diganti dengan barang dan jasa seperti yang disarankan, aliran tersebut jelas menunjukkan aliran fisik. Secara semantik, biaya seharusnya didefinisikan sebagai perubahan atau penurunan nilai sehingga timbulnya biaya harus merupakan kejadian moneter. Selanjutnya rugi. Pengertian rugi yang pertama yaitu
utang penurun ekuitas atau aset bersih. Yang kedua, transaksi peripheral atau insidental. Yang ketiga, selain apa yang didefinisikan sebagai biaya atau selain distribusi ke pemilik. Materi selanjutnya tentang pengakuan. Pengakuan adalah masalah kriteria pengakuan, yaitu apa yang harus dipenuhi agar penurunan nilai aset yang memenuhi definisi biaya atau rugi dapat diakui, dan masalah saat pengakuan, yaitu peristiwa atau kejadian apa yang menandai bahwa kriteria pengakuan telah dipenuhi. Biaya dan rugi tidak mengalami masalah pembentukan dan realisasi. Oleh karena itu, kriteria pengakuan tidak dibedakan dengan kaidah pengakuan, sehingga masalah pengakuan biaya atau rugi adalah kapan penurunan nilai aset dapat dikatakan telah terjadi atau kapan biaya rugi telah timbul sehingga jumlah rupiah biaya rugi dapat diakui. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Winda Wulandari. Kepada Winda Wulandari dipersilahkan. Nah, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Saya Winda Wulandari, NIM 18053145. Materi selanjutnya yaitu tentang kriteria pengakuan biaya. Di mana kriteria pengakuan biaya di sini ada dua. Yang pertama, konsumsi manfaat, dan yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Yang pertama, konsumsi manfaat, di mana biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomik yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang merepresentasi operasi utama atau sentral entitas tersebut. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang, di mana biaya atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonomiknya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomik. Materi selanjutnya yaitu proses dan konsep penandingan biaya. Di sini ada dua tahap kritis perlakuan biaya atau cost adalah yang pertama pengakuan atau aliran masuk sebagai aset, dan yang kedua pembebanan atau aliran keluar sebagai biaya. Proses penandingan adalah proses penentuan laba dengan cara mengukur atau menakar dahulu pendapatan untuk suatu periode dan barulah kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Konsep atau prinsip penandingan adalah dasar pemikiran untuk menghubungkan pendapatan dan biaya sehingga laba yang dihasilkan bermakna. Prinsip penandingan menjadi suatu kebutuhan dalam akuntansi karena ada dua alasan. Yang pertama, alasannya yaitu pengakuan pendapatan tidak langsung dikaitkan dengan pengakuan biaya karena teknik pembukuan tidak memungkinkan hal tersebut. Dan yang kedua alasannya yaitu transaksi terjadinya pendapatan pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan transaksi terjadinya biaya. Atas dasar konsep upaya dan capaian, konsep penandingan menyatakan bahwa untuk mendapatkan laba periodik yang bermakna, maka pendapatan yang diakui untuk suatu periode harus ditandingkan atau diasosiasi dengan biaya yang dianggap telah menciptakan pendapatan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang penyajian biaya, di mana penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan saran untuk
itu adalah statement laba rugi. Penyajian elemen pendapatan untung, biaya, dan rugi bergantung pada konsep tentang apa saja yang membentuk laba. Di sini, di dalam sebuah perusahaan akan menghasilkan sebuah produk dan ada biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, biaya produk yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga, biaya overhead pabrik. Ketiga biaya ini akan menghasilkan sebuah produk. Biaya-biaya yang kedua yang dikeluarkan perusahaan yaitu biaya pemasaran, di mana biaya pemasaran ini dikeluarkan ketika perusahaan memasarkan produknya ke pasar-pasar atau ke perusahaan lain. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah biaya administrasi dan umum. Dan yang terakhir, biaya-biaya lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, sampai di situ hasil diskusi kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.